ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu, malam yang ke-24 dari bulan Jumadil Ula 1447 Hijriah, bertepatan dengan 14 November 2025. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Baitus Salam dalam sebuah kajian membaca kitab Arkanul Islam, Rukun Islam. Salawat dan salam selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita masih di dalam pembicaraan Ar-Ruknu Ats-Tsani, Iqamatus Shalah, rukun yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada nomor 9, yaitu adadu raka'atiha. عدد ركعات الصلوات المفروضة جميعها 17 ركعة على النحو التالي: أولا الظهر 4 ركعات، ثانيا العصر 4 ركعات، ثالثا المغرب 3 ركعات، رابعا العشاء 4 ركعات، خامسا الفجر ركعتان. فمن زاد في عدد ركعات هذه الصلوات أو نقص منها فصلاته باطلة إن تعمد، وإن كان سهوا تدارك ذلك بسجود السهو. وهذا في غير صلاة المسافر حيث يستحب له الرباعية إلى ركعتين، ويجب على المصلي أن يصلي هذه الصلوات الخمس في وقتها المحدد لها شرع إلا لعذر شرعي كالنوم والنسيان والسفر، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. Nah,
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Barakallahu fikum Ustaz. Poin ke-9, bilangan rakaat salat. Salat wajib 5 waktu, semuanya berjumlah 17 rakaat. Dengan rincian sebagai berikut. Pertama, salat zuhur 4 rakaat. Kedua, salat asar 4 rakaat. Ketiga, salat maghrib 3 rakaat. Keempat, salat isya 4 rakaat. Dan kelima, salat subuh 2 rakaat. Barang siapa yang menambah, hendaklah ia melakukan sujud sahwi. Bilangan-bilangan tersebut berlaku bagi yang mukim, sedangkan bagi yang musafir disunnahkan mengqasar salat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Setiap muslim wajib melaksanakan salat wajib 5 waktu pada waktu-waktu yang telah ditetapkan, kecuali ada udzur syar'i seperti tertidur, lupa, atau berpergian atau musafir. Barang siapa yang meninggalkan salat karena lupa atau tertidur, maka ia wajib melakukan salat yang ditinggalkannya itu ketika ia ingat. Nah, sekarang nomor ke-10, bilangan rakaat salat. Salat wajib 5 waktu dan jumlahnya 17 rakaat. Kemudian disebutkan jumlah-jumlah rakaat tersebut sebagaimana yang sudah kita ketahui, yaitu zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Dalil akan jumlah bilangan rakaat ini ada 2 jenis dalil. Yang pertama, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faradallahu salata raka'atain thumma zadaha fil hadar wa aqarraha fis safar. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan salat 2 rakaat. Maksudnya asal salat itu 2 rakaat. Kemudian Allah menambahkannya di dalam keadaan mukim, hadir, tidak safar, menjadi ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkannya 2 rakaat tersebut maksudnya ketika musafir. Nah, di dalam riwayat yang lain Aisyah radhiyallahu anha berkata, faradallahu salata hina faradaha raka'ataini raka'ataini. Allah mewajibkan salat ketika Allah mewajibkannya 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi asal hukum sholat, asalnya 2 rakaat, 2 rakaat. Fil hadar was safar. Asalnya saat mukim atau saat musafir, 2 rakaat, 2 rakaat. Fa'uqirrat salatul musafir, wazida fi salati al-hadar. Dan ditetapkan 2 rakaat untuk sholat orang musafir. Dan ditambah di dalam sholat mukim. Jadi asalnya 2 rakaat, kemudian untuk musafir ditetapkan 2 rakaat, untuk mukim ditambah 2 rakaat. Taib. Kalau ditanya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berarti tidak ada dalil tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang ada adalah perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang ada adalah perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan di sana ada tambahan lain, yaitu dalam hadis riwayat Imam Baihaqi. Aisyah berkata, inna awwala ma furidatis salah raka'atain. Yang pertama kali diwajibkan salat 2 rakaat. Falamma qadima Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa tma'anna zada raka'ataini ghairal maghrib. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, kemudian sudah tenang, maka bertambah 2 rakaat selain maghrib. Bertambah 2 rakaat selain maghrib. Li'annaha witrun. Karena sholat maghrib ganjil. Wa salatul ghadah. Atau wa salatil ghadah. Dan juga selain sholat subuh.
lituli qiraatiha, karena panjangnya membaca di dalam sholat subuh tersebut. Ya, di dalam sholat subuh tersebut. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana idza safara shalla salatahul ula." Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang bersafar, beliau sholat seperti awalnya, yaitu 2 rakaat. Jadi berdasarkan hadis-hadis ini, yang pertama adalah bahwa tidak ada perkataan Nabi secara eksplisit tentang jumlah bilangan rakaat. Yang ada adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Itu satu. Yang kedua, asal hukum sholat 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Makanya kalau kita sholat witir misalkan, yang lebih afdol adalah 2 rakaat, salam, baru setelah itu 1 rakaat. Meskipun 3 rakaat sekaligus boleh. Kenapa? Karena merujuk kepada ini, asal hukum sholat itu 2 rakaat. Ya, asal hukum sholat 2 rakaat. Kemudian juga asal hukum sholat 2 rakaat lalu ditambah saat mukim. Berarti sholat-sholat yang 2 rakaat ditambah saat mukim. Kecuali sholat maghrib dan sholat subuh. Sholat maghrib kenapa nggak ditambah? Karena sholat maghrib dalam jumlah bilangan ganjil. Sholat subuh kenapa tidak ditambah? Karena sholat subuh bacaannya panjang. Sholat subuh bacaannya panjang. Taib. Kemudian dalil yang kedua adalah ijma', konsensus para ulama. Nah, di sini pentingnya. Kalau tidak ada dalil eksplisit dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, berlakulah ijma'. Ijma' itu kesepakatan para ahli ijtihad dari ulama-ulama Islam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah permasalahan, dalam permasalahan agama. Ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mas'alatin min masailid din. Disebutkan oleh Ibnul Munzir di dalam kitabnya Al-Ijma'. Ijma'ul ulama ala anna adada raka'ati kulli salatin ala ma huwa ma'lumun indal muslimin al-an min kauni adh-dhuhri wal 'asri wal 'isya'i arba'an wal fajri raka'atain wal maghribi 3 raka'at. Para ulama bersepakat bahwa jumlah bilangan rakaat setiap sholat atas apa yang sudah dimaklumi oleh kaum muslimin sekarang, yaitu berupa sholat zuhur, asar, isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Nah, ini adalah ijma'. Berarti kalau ditanya apa dalil bahwa ada jumlah bilangan rakaat sholat, jawabannya perkataan Aisyah radhiyallahu anha, dan tidak ada yang menyelisihinya, menunjukkan bahwa hukumnya itu adalah hukum hadis sahih. Kemudian yang kedua, ijma' para sahabat dan para ulama rahimahumullah tentang jumlah bilangan rakaat sholat. Bisa dimaklumi ya. Taib. Karena kenapa saya tekankan ini di beberapa kali tadi kalau Anda perhatikan? Karena ada yang meragukan Islam ini. Di antaranya perihal, coba cari mana dalil yang tegas dari Al-Quran atau hadis Rasul tentang jumlah bilangan rakaat sholat. Memang dalam Al-Quran tidak ada. Yang ada adalah Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Dirikanlah sholat di ujung siang dan ujung malam. Maksudnya waktu pagi dan waktu sore. Makanya sebagian orang berdasarkan hadis atau ayat ini saja, akhirnya dia sholatnya cuma 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore, malam. Ya. Karena kata mereka,
Tidak ada dalil eksplisit tentang zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, ini adalah penyimpangan. Makanya saya tekankan dari tadi beberapa kali. Nah, barang siapa menambah atau mengurangi bilangan-bilangan tersebut dengan sengaja, maka sholatnya batal. Kenapa sholatnya batal? Karena tidak mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam salatnya jumlah bilangan rakaatnya tidak lebih daripada yang sudah kita kerjakan. Nah, tetapi jika hal itu ia lakukan karena lupa, maka hendaklah ia melakukan sujud sahwi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertinya saya harus masuk ke dalam perkara sujud sahwi karena tidak ada di dalam buku kita tentang sujud sahwi. Maka mau tidak mau kita harus menjelaskan sujud sahwi ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tadi disebutkan barang siapa yang lupa maka hendaklah dia melakukan sujud sahwi. Kita akan bahas sujud sahwi. Apa pengertian dari sujud sahwi? Sujud sahwi adalah 2 kali sujud yang dilakukan oleh orang yang sholat untuk menambal kekeliruan yang terjadi di dalam sholat disebabkan karena lupa. Saya ulangi, ibarah an sajdatain yasjuduhumal musalli li jabril khalalil hasil fi salatihi min ajlis sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebanyak 2 kali oleh orang yang sholat untuk menambal kekurangan di dalam sholat yang terjadi di dalam sholatnya dikarenakan lupa, ya, dikarenakan lupa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukum sujud sahwi? Nah, ini penting. Apa hukum sujud sahwi? Sujud sahwi secara umum wajib. Sujud sahwi secara umum wajib. Kenapa dikatakan sujud sahwi secara umum wajib? Karena nanti begini. Kalau ada orang kelupaan, lalu dia menambalnya dengan sujud sahwi. Dan sujud sahwi itu wajib. Kalau dia sengaja tinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Tetapi kalau sujud sahwinya pun sahwi. Sujud sahwinya lupa. Dan lupanya sudah lama. Misalkan, dia aturan pada sholat ini dia ada sujud sahwinya. Tapi dia sudah ke sana, kemari, kemudian baru ingat, kayaknya tadi lupaan sujud sahwinya. Maka pada saat itu dimaklumi. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana." Wahai Rabb kami, janganlah tulis dosa atas kami jika kami lupa atau kami keliru, kelupaan atau keliru. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati. Jadi hukumnya sujud sahwi secara umum wajib. Yang dimaksud secara umum sudah saya jelaskan tadi. Secara umum maksudnya adalah yaitu aturan orang yang kelupaan dia sujud sahwi. Kalau sengaja dia tidak sujud sahwi, batal sholatnya. Tapi kalau ternyata sujud sahwinya pun dia lupa juga, maka kalau masih dekat, misalkan baru salam atau baru keluar pintu di sini, meskipun baru sudah ngobrol-ngobrol, maka dia sujud sahwi 2 kali kemudian salam. Tetapi kalau sudah lama terputus dengan berbagai macam kegiatan, maka dimaklumi dan dimaafkan. InsyaAllah ta'ala. Taib. Apa dalil tentang sujud sahwi ini hukumnya wajib? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu syaitan falabisa atau falabasa hal alaihi hatta la yadri kam shalla fa idza wajada ahadukum dzalik falyasjud sajdatain wa huwa jalis."
Sesungguhnya salah seorang dari kalian jika dia sholat, datang syaitan kepadanya. Falabasa. Labasa di sini maksudnya adalah khalata alaihi salatah wa syabbahahu alaihi wa syakkaka fihi. Dia mencampurkan pikiran, kemudian menyamarkan jumlah rakaat, meragukan jumlah rakaat tersebut di dalam dirinya. Ya, itu yang dimaksud dengan falabasa. Maka syaitan mengganggunya sampai dia tidak tahu berapa jumlah rakaat sholat yang sudah dia kerjakan. Maka jika salah seorang di antara kalian mendapati hal itu, sujudlah 2 kali sujud dan dia dalam keadaan duduk. Jadi sangat mudah sebenarnya. Karena ada sebagian orang yang bingung. Saya sudah lupa Ustaz, nambah enggak? Pokoknya kalau kapan lupa dan ragu-ragu, ya sudah akhiri saja dengan sujud sahwi. Sudah, akhiri saja dengan sujud sahwi. Saya sepertinya kebanyakan Ustadz. Kalau dalam keadaan lupa dan ragu-ragu akibat lupa tersebut akhirnya mengganggu, jangan bingung di dalam sholatnya. Tenangkan diri, solusinya sujud saja 2 kali sujud. Paham maksud saya? Karena ada sebagian orang yang, ruku kayaknya enggak tadi deh. Habis dimarahin istri maksudnya. Kok bisa ruku enggak gitu, gimana ceritanya? Atau dia lupa pokoknya. Maka pada saat itu kalau seandainya dia sujud, dia kelupaan, nanti ada hukumnya. Hal-hal yang wajib maka dia sujud sahwi. Solusinya itu jangan bingung pokoknya. Ya, di dalam sholat jangan bingung. Kapan dia lupa, maka dia sujud sahwi. Taib. Siapa yang sujud sahwi? Siapa yang sujud sahwi? Yang berhak sujud sahwi adalah orang yang sholat sendirian atau imam. Berarti makmum enggak. Makmum tidak sujud sahwi. Dan dalilnya ijma'. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya nukilkan dari Imam Nawawi rahimahullah karena bermadzhab Syafi'i dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, qala ashabuna idza saha khalfal imam tahammal al-imam sahwahu wa la yasjudu wahidun minhuma bila khilaf li hadits Muawiyah. Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan jika lupa yang di belakang imam, maka sang imam yang menanggung kelupaannya. Dan tidak sujud seorang pun dari keduanya tanpa ada khilaf. Maksudnya yang hanya sujud adalah imam, tidak makmum. Dan yang hanya sujud adalah orang yang sholat sendirian. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah. Taib. Bagaimana hukum sujud sahwi untuk orang yang kena was-was? Untuk orang yang kena was-was. Perhatikan baik-baik. Ini banyak terjadi. Terutama bagi yang baru meniti jalan istiqamah. Syaitan itu, para ikhwah, dia itu sangat licik. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Liciknya bagaimana? Ma amara Allah bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan. Tidaklah Allah memerintahkan sebuah perintah kecuali syaitan ada 2 tipuan bagi manusia. Yang pertama, ilal ifrat. Yang kedua, ilal tafrid. Yang pertama, ilal ifrat, terlalu berlebih-lebihan. Yang kedua, ilal tafrid, terlalu meremehkan. Ya. Mungkin sebelum berhijrah, meniti jalan istiqamah, dia meremehkan sholat, bahkan gak sholat, gak puasa. Ya. Tidak peduli dia. Itu gangguan syaitan. Nah, setelah dia meniti jalan istiqamah, mulai dia kemudian diganggu oleh syaitan dengan trik yang kedua, yaitu al-ifrat. Ifrat artinya berlebih-lebihan. Kadang-kadang mengangkat tangan untuk takbiratul ihram berkali-kali, kemudian berwudu ataupun beristinja berkali-kali. Itu adalah gangguan syaitan melalui ifrat. Yaitu terlalu berlebihan. Bahasanya yang lain adalah ghulu, berlebih-lebihan. Yang di sini bahasanya yang lain adalah al-jaf. Ya, yang artinya tidak
meremehkan. Yang ini terlalu berlebihan, ini meremehkan. Taib. Sekarang kalau orang yang punya was-was, apakah dia sujud sahwi juga? Setiap kali sholat sujud sahwi. Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang yang punya rasa was-was tidak sujud sahwi hanya dengan perasaan was-wasnya. Jika tidak ragu-ragu jumlah bilangan rakaatnya. Jadi kalau hanya sekedar was-was, kayaknya enggak. Kamu lupa enggak? Kalau enggak lupa, enggak ada sujud sahwi. Dan ini adalah ijma'. Dinukilkan ijma' oleh para ulama. Orang yang was-was, yang maksudnya was-was itu sering kalau dalam sholat pasti kepikiran. Sudah berapa rakaat nih? Selalu dalam sholat seperti itu. Maka jawabannya tidak ada sujud sahwi bagi orang yang was-was. Kecuali kalau dia kelupaan. Taib. Sekarang bagaimana tata cara sujud sahwi? Yang pertama, jumlah bilangan sujud. Jumlah bilangan sujud sahwi ada 2 kali sujud. Hal ini berdasarkan contoh dari Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah bercerita, anna Nabiya SAW salat zuhra khamsan. Nabi Muhammad SAW salat zuhur 5 rakaat. Jadi kalau ada imam yang lupa, maka jangan dicela. Sekelas Rasulullah SAW lupa. Dan itu menunjukkan bahwasanya beliau manusia. Apalagi yang manusia-manusia di bawah, jauh derajatnya di bawah Rasulullah SAW. Dan itu bukan menunjukkan bahwa beliau tidak khusyuk atau tidak hadir hati. Enggak. Karena memang lupa. Penyakit manusia lupa. Ya. Bahkan ada perkataan Arab mengatakan, ma summiyal insanu illa linisyani. Manusia tidak dinamakan manusia, insan, kecuali karena nisyannya. Nisyan itu lupa. Ya, bahkan bahasa Indonesia saja manusia, itu kalau diarabkan manusia, sesuatu yang dilupakan. Jadi bahasa Indonesia itu manusia. Kalau diarabkan manusia, sesuatu yang dilupakan. Jadi secara bahasa Arab memang tidak dinamakan kecuali karena lupa. Bahasa Indonesia juga demikian kalau diarabkan. Yang jelas Nabi Muhammad SAW salat zuhur 5 rakaat. Lalu beliau ditanya, zida fi salati syai'? Apakah salat zuhur ada tambahannya? Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, wa ma dzak? Ada apa itu? Nah, ini kan berarti benar-benar lupa. Ya, ini berarti benar-benar lupa. Qalu innaka shallaita khamsan. Lalu para sahabat berkata, engkau sudah salat 5 rakaat wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga terkadang terjadi pada yang imamnya sangat dihormati. Sehingga makmumnya ragu sebenarnya. Mau dikoreksi tapi ilmunya tinggi banget. Maka pada saat itu kalau memang di dalam sholat tidak mau mengoreksi, bisa dikerjakan di luar sholat. Bisa dikerjakan di luar sholat dengan bahasa yang santun, yang lembut bertanya, Afwan Ustaz tadi kayaknya sholat 5 rakaat. Nah seperti itu. Kemudian, fasajada sajdatain ba'dama salam. Lalu Rasul SAW sujud 2 kali sujud setelah salam. Sujud 2 kali sujud setelah salam. Berarti bagaimana itu? Kan sudah ngobrol nih. Maka beliau salam dulu. Duduk lagi. Ya, kalau seandainya sudah berpaling ke jamaah, paling lagi ke depan. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sujud 2 rakaat. Baru setelah itu salam lagi. Nanti tata caranya kita akan bahas. Ini jumlah bilangan sujudnya dulu. Kemudian bagaimana tata cara sujudnya? Kalau tadi jumlah bilangannya. Sujud sahwi seperti sujud di dalam sholat. Baik dalam keadaan ataupun zikirnya. Bacaannya.
sujud sahwi seperti di dalam sholat biasa, seperti di dalam sujud sholat biasa. Baik dalam keadaannya, berarti keadaannya sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, umirtu an asjuda la sab'ati a'zam. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Yang pertama dahi dan hidung, kemudian 2, 3, kemudian lutut 4, 5, kemudian jari jemari kaki 6, 7. Dan zikirnya pun sama. Nah, ini khilaf nanti di antara para ulama. Zikirnya sama, yaitu subhana rabbiyal a'la. Ada zikir yang berbunyi subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, ini hadisnya lemah. Para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan ketika dia hadis lemah tidak bisa dipakai dan tidak ada dalil lain yang menunjukkan bacaan khusus untuk sujud sahwi, maka kembali kepada asalnya. Kembali kepada asalnya, yaitu sujudnya, bacaannya adalah subhana rabbiyal a'la. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian selanjutnya adalah permasalahan apakah bertasyahud setelah sujud sahwi. Apakah bertasyahud? Tasyahud itu asyhadu alla ilaha illallah, menunjukkan jari telunjuk lagi, mengucapkan tasyahud lagi setelah sujud sahwi. Jawabannya adalah tidak ada setelah sujud sahwi tasyahud. Tidak ada setelah sujud sahwi tasyahud. Jadi sujud 2 rakaat, habis itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tidak ada setelah sujud sahwi tasyahud lagi. Ya. Kenapa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Agar tasyahudnya tidak terulang kali di dalam sholat. Yang disebutkan oleh rahimahumullahu ta'ala. Agar tasyahudnya tidak terulang. Itu sholat. Makanya setelah sujud sahwi langsung salam, tidak ada tasyahud lagi. Apa arti tasyahud tadi? Apa arti tasyahud? Mengucapkan at-tahiyyatu lillah, as-salawatu wat-thayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Nah, itu tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Tetapi setelah sujud 2 kali, kemudian bangun dari sujudnya, kemudian langsung salam. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, permasalahan yang berkaitan dengan salam setelah sujud sahwi. Disyariatkan salam setelah sujud sahwi dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Meskipun seseorang sujud sahwinya setelah salam. Ada kan sujud sahwi setelah salam? Ada sujud sahwi sebelum salam. Nanti kita akan jelaskan. Meskipun sujud sahwinya setelah salam, maka setelah sujud sahwi tetap salam. Jadi jangan langsung ngacir kabur gitu. Ya. Setelah sujud sahwi 2 kali sujud, maka salam. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam sajada sajadatain thumma salam. Beliau sujud 2 kali sujud kemudian salam. Ya. Nah. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu takbir untuk sujud sahwi. Apakah bertakbir setiap kali sujud sahwi? Maka disyariatkan bertakbir setiap kali sujud sahwi dan setiap kali bangun dari sujud sahwi. Jadi ingin sujud sahwi, Allahu Akbar. Kemudian bangun darinya, Allahu Akbar. Ingin sujud sahwi yang kedua, Allahu Akbar. Bangun darinya, Allahu Akbar. Jadi disyariatkan bertakbir untuk sujud sahwi dan mengangkat dari sujud sahwi. Dalilnya apa? Ijma'. Dalilnya kesepakatan para ulama rahimahumullah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi Sahih Muslim, beliau mengatakan yusra'ut takbiru li sujudis sahwi wa hadza mujma'un alaih. Disyariatkan untuk takbir untuk sujud sahwi dan ini kesepakatan. Nah,
Para ikhwan yang dirahmati Subhanahu sujud sahwi sebelum salam sujud sahwi adalah innaka hamidum majid, lalu doa, lalu setelah itu sujud sahwi. Baru salam. Berarti ini sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Ada yang setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru sujud sahwi 2 kali. Itu pun setelah sujud sahwi ini kemudian apa lagi? Salam lagi. Nah, kapan itu waktunya? Ini yang kita bahas. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sujud sahwi, tempat-tempat sujud sahwi terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Tempat-tempat sujud sahwi terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Ada pendapat yang mengatakan kalau lupa dan lupanya tersebut karena yang menghasilkan kekurangan, lupa yang menghasilkan kekurangan salat, kekurangan tahiyat al-ula, misalkan tasyahud awal lupa, ya, lupa takbir perpindahan, lupa kekurangan yang menghasilkan kekurangan, maka sujud sahwinya sebelum salam. Adapun lupa yang menghasilkan tambahan, maka sujud sahwinya setelah salam. Ini pendapat yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini pendapat yang pertama. Jadi ada pembedaan antara sujud sahwi sebelum salam dengan sujud sahwi setelah salam. Di sana ada pendapat yang kedua, tidak, sujud sahwi seluruhnya adalah sebelum salam. Nggak ada urusan setelah salam, nggak ada. Ini pendapat yang berapa? Kedua. Apa pendapat kedua? Sujud sahwinya hanya ada sebelum salam. Pendapat yang pertama apa? Sujud sahwi ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam. Sengaja saya tanya biar tidak bingung. Ya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah dibedakan antara sebelum salam dan sesudah salam. Berarti kita menguatkan pendapat yang pertama, bahwa sujud sahwi ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya misalkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Abdullah bin Buhainah bercerita, "Shallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atain." Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami kami salat 2 rakaat. Tsumma qam, falam yajlis. Lalu setelah 2 rakaat beliau langsung duduk, tidak duduk tasyahud awal. Tidak duduk tasyahud awal atau tidak duduk tahiyat ula. Faqama an-nasu ma'ah. Maka orang-orang pun makmum pun ikut bersama beliau. Falamma qadha salatah, setelah selesai salatnya, wantadharna litaslim kabbar. Dan kami menunggu beliau untuk salam. Maka beliau bertakbir, fasajada sajdatain. Kemudian beliau sujud 2 kali sujud, wa huwa jalis qabla at-taslim. Beliau sujud 2 kali sujud dalam keadaan beliau duduk sebelum salam. Ini kenapa? Karena ketinggalan. Jadi ada yang lupa karena ketinggalan, kekurangan. Ada yang lupa menyebabkan tambahan. Ada yang lupa blank. Blank ini dibagi 2 lagi nanti. Yang ada semacam kayaknya 3, tapi ragu. Ada yang, nggak tahu lah, bodoh amat. Ini beda lagi namanya hukumnya. Ya. Jadi ada yang kekurangan, ada yang penambahan, dan ada yang blank. Blank ini dibagi 2.
Ada yang kayaknya 2. Kayaknya 3. Tapi, nah ini masih ada kayaknya. Ini ada yang enggak sama sekali. Lupa dia. Syaitannya besar banget nih. Ifrit kali itu. Ya. Nah, para ikhwah, ini dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW kalau kekurangan, sujud sahwinya sebelum salam. Karena tadi, qablat taslim. Sujud sahwinya sebelum salam. Ya, sebelum salam. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sujud sahwinya setelah salam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Shalla bina Rasulullah SAW khamsan. Tadi yang kita ceritakan hadisnya. Rasulullah SAW pernah mengimami kami 5 rakaat. Falamma fatala tawashwashal qaum bainahum. Ketika sudah selesai, orang-orang pada ngobrol, pada ribut di antara mereka, tapi enggak berani nanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, "Ma sya'nukum?" Lalu Rasul SAW bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Kemudian para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, hal zida fis salah?" Wahai Rasulullah, apakah ada tambahan di dalam salat? Qala la. Tidak. Bahkan sampai detik beliau ditanya itu, beliau yakin masih salat bahwa tidak nambah gitu. Ini menunjukkan bahwa karena memang cepat banget sih. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan bahwa memang bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar lupa, ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar lupa. Qalu fa innaka qad salaita khamsan. Engkau sudah salat 5 rakaat. Fanfatala thumma sajadatain. Lalu beliau langsung menghadap kiblat, lalu sujud 2 kali sujud. Thumma salam. Kemudian beliau salam. Ini menunjukkan bahwa sujud sahwinya setelah salam. Kemudian setelah itu beliau bersabda, ini poin pentingnya. Innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Cuma bedanya Rasulullah SAW diberi wahyu. Tapi kalau sisi kemanusiaannya, beliau adalah manusia. Dan kalau manusia, berarti beliau bukan Rabb. Kalau manusia, berarti beliau adalah abd, budak yang beribadah kepada Allah, bukan ma'bud, bukan Tuhan yang diibadahi. Nah ini tentang sujud sahwi. Ada beberapa hal lagi tentang sujud sahwi, kita lanjutkan nanti setelah sholat isya. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan kepada antum kesehatan, keselamatan, taufik dan hidayah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ana sedang berada di Masjid Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, Kota Pekanbaru. Progres yang akan kita capai dan akan kita rencanakan pada tahun ini adalah memindahkan ruang sholat dari ruang sholat sementara ke ruang sholat lantai 1. Sehingga kita berencana biidznillah azza wajal untuk kita mulai pembangunan dinding lantai 1, kemudian juga hal-hal yang berhubungan dengan fasilitas yang ada di dalam lantai 1 Masjid Al-Hijrah. Mulai dari ruang mihrab, kemudian sarana pendukung lainnya. Ini akan kita progreskan insyaallah ta'ala dari sisi penggunaan areal masjid. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, masih tetap berjalan progres lantai 2, ruang sholat akhwat, yaitu pembangunan tiang dan rooftop lantai 2 Masjid Al-Hijrah. Biidznillah azza wajal, ini akan menjadi fokus pekerjaan yang akan dilakukan oleh Yayasan Asil Cahaya Tauhid pada pembangunan Masjid Al-Hijrah. Adapun untuk asrama, sekarang sudah mulai pembangunan lantai 2 dari asrama Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Mudah-mudahan ketika Allah tabaraka wa taala memudahkan selesainya pembangunan lantai 2,
kita akan melakukan juga penambahan santri yang akan bisa kita terima untuk belajar agama, belajar aqidah sahihah, belajar sunnah nabawiyah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Tentu bersama antum dan antuna, ma'asyarul muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, di mana antum berada. Ana kembali menghimbau, kembali mengajak, mari kita fastabiqul khairat, membangun kebaikan untuk diri kita sendiri dengan jalan berinfak di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mendonasikan sebagian harta kita untuk dakwah, sehingga dengannya kita membangun kebaikan di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan itu kepada kita dan berfirman kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkan, donasikan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Dan sebaik-baik tempat berdonasi adalah rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, masjid yang sedang kita rencanakan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahkan dalam progres pembangunan sekarang ini. Dan sebaik-baik tempat juga adalah tempat di mana kaum muslimin menimba ilmu, menuntut ilmu untuk menyebarkan dakwah dan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala di bumi yang kita cintai. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, mudah-mudahan bersama antum saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat, kita saling bahu-membahu, saling fastabiqul khairat, saling bergandengan tangan untuk membangun kejayaan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Semoga keberadaan kita bersama di dunia dalam al-jihad fi sabilillah, menegakkan agama Allah di permukaan bumi, membuat kita diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kesempatan untuk bersama-sama menghuni surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Asil App hadir dengan fitur-fitur sebagai berikut: TV dan radio streaming. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengakses tayangan Asil TV, radio, dan televisi dakwah lainnya dalam genggaman pengguna. Fitur infak. Pengguna dapat menyalurkan infak untuk pembangunan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan infak pendidikan di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah kapan saja dan di mana saja dengan sangat mudah. Al-Quran dan Hadis. Fitur Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemahan per kata, per ayat, dan ke depan insya Allah akan dilengkapi juga dengan tafsir. Dan fitur hadis yang memuat 8 kitab hadis populer yang bisa kita baca serta pelajari kapan saja dan di mana saja. Fitur kajian. Playlist serial kajian Asil TV guna memudahkan pengguna dalam menyimak video kajian secara berurutan dan sesuai tema. Fitur zakat. Mempermudah pengguna dalam menghitung zakat harta. Fitur zikir. Panduan zikir harian mulai dari zikir bangun tidur, zikir pagi dan petang, hingga zikir sebelum tidur. Fikih dan artikel dakwah. Menyajikan berbagai kitab fikih dalam format PDF yang dapat dibaca dan dipelajari kapan saja. Dan nasihat Islam melalui artikel dakwah yang update setiap harinya. Fitur Murotal. Audio tilawah Al-Quran dari kori-kori terbaik. Info masjid. Mengetahui lokasi masjid terdekat, info kegiatan masjid, memudahkan jemaah untuk menghubungi call center masjid guna mendapatkan informasi terkait masjid lainnya. Jadwal sholat, arah kiblat, dan kalender hijriah. Memberikan notifikasi jadwal sholat, penunjuk arah kiblat, dan mengetahui penanggalan dalam kalender hijriah. Semua terangkum dalam satu genggaman. Asil App, asli dan dari hati. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah walaupun di dalam sendirian. Bertakwalah kepada Allah sampai kita meninggal. Bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan seluruh yang diperintah dan menjauhi seluruh yang dilarang. Demi Allah, tidak pernah ada kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan, keberuntungan kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tattaqullah
yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala langsung akan menjadikan bagi kalian furqana, pembeda antara yang hak dan yang batil, sehingga menjadi orang yang beruntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين
وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم
به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا ولهذا جاء بالحديث الذي يروي يزيدك إيمانا على الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan tentang sujud sahwi. Tadi kita sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sujud sahwi itu ada yang dilakukan setelah salam, ada yang dilakukan sebelum salam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa sujud sahwi tempatnya adalah sebelum salam, kecuali jika salam sebelum menyempurnakan sholat. Ini adalah pendapat, tetapi kita lebih condong kepada pendapat tadi bahwa sujud sahwi ada yang dilakukan sebelum salam, yaitu karena kekurangan, dan ada yang dilakukan setelah salam, yaitu karena kelebihan. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kalau kita ingin lebih dalam lagi tentang sujud sahwi, maka kita akan mempelajari, yaitu disyariatkan sujud sahwi karena penambahan di dalam sholat.
disyariatkan sujud sahwi karena penambahan di dalam sholat. Dan ini adalah kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ini yang kita sebutkan tadi. Rasulullah SAW sholatnya sholat zuhur 5 rakaat. Kemudian beliau sujud sahwi 2 kali sujud setelah salam. Ini menunjukkan bahwa sujud sahwi disyariatkan disyariatkan karena penambahan di dalam sholat. Kemudian perkara selanjutnya yang berkaitan dengan penambahan juga, barang siapa yang menambah ruku atau sujud, barang siapa yang menambah ruku atau sujud karena lupa, maka tidak batal sholatnya. Siapa yang menambah ruku atau sujud karena lupa, tidak batal sholatnya. Dan ini adalah ijma' yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata dalam kitab Majmu'ul Fatawa, "Wa ma fa'alahu qabla al-imami sahwan la yubtilu salatah, li'annahu zada fi as-salati ma huwa min jinsiha sahwan. Fakana kama law zada ruku'an aw sujudan sahwan, wa dzalika la yubtilu bis sunnah wal ijma'." Demikian pula sebagaimana kalau dia menambah ruku atau sujud dengan lupa, maka itu tidak membatalkan sholatnya berdasarkan dalil dari sunnah, dari hadis dan juga ijma'. Nah, ini berkaitan dengan lupa, ya, menambah karena lupa. Kemudian ada lagi menambah di dalam sholat dengan sengaja. Hukum menambah di dalam sholat dengan sengaja. Barang siapa yang menambah di dalam sholatnya dengan sengaja, seperti menambah rakaat atau salam sebelum sempurna, maka batal sholatnya. Saya ulangi, siapa yang menambah sholatnya di dalam sholatnya dengan sengaja, seperti sengaja menambah rakaat atau salam sebelum selesai sholatnya, maka batal sholatnya. Dan ini ijma' para ulama rahimahumullahu ta'ala, sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Hazm. Wattafaqu annahu in sajada fiha 'amidan dzakiran li'annahu fi salati ghairi sujudil ma'muri bih wa ghairi sujud ya'ni tilawah ghairi sujudis sahwu fa inna salatahu tafsud. Dan para ulama bersepakat bahwa jika dia sujud di dalam sholatnya dengan sengaja, dalam keadaan sengaja ingat, maka sholatnya batal. Ini apabila sujud yang bukan diperintahkan, atau bukan sujud saat membaca Al-Quran, yaitu sujud tilawah, atau bukan sujud sahwi. Tapi dia menambah sujud dengan sengaja, dan dia ingat menambah tersebut, maka batal sholatnya. Tidak boleh menambah kecuali yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hukum-hukum tambahan di dalam sholat. Ya, jadi saya ulangi, disyariatkan sujud sahwi karena penambahan kalau lupa. Dia nambah rakaat jadi 5 rakaat, sholat maghrib jadi 4 rakaat, dia nambah karena lupa, maka disyariatkan sujud sahwi. Itu yang pertama. Yang kedua, menambah ruku atau sujud di dalam sholat karena lupa, maka tidak batal sholatnya. Tidak batal sholatnya. Yang ketiga, menambah di dalam sholat dengan sengaja, maka batal sholatnya. Taib. Sekarang hukum-hukum yang berkaitan dengan kekurangan di dalam sholat. Hukum sujud sahwi bagi siapa yang meninggalkan rukun. Rukun itu seperti apa para ikhwah? Nanti kita akan bahas ya. Rukun-rukun sholat. Sepertinya bulan depan. Rukun-rukun sholat. Karena nggak cukup waktunya. Rukun itu seperti misalkan takbiratul ihram. Ingat ya, ucapan saya takbiratul ihram. Adapun mengangkat tangan untuk takbiratul ihram itu bukan rukun. Rukunnya itu takbiratul ihram. Mengucapkan takbir itu rukun. Adapun ngangkat tangan ini sebuah kewajiban, tidak rukun.
Apabila dia takbir saja Allahu Akbar, dia nggak ngangkat tangan, malas. Nah, ini berarti dia saking malas ngangkat tangan nggak mau. Subhanallah. Ada aja manusia itu. Ya. Saking malasnya. Nah, kemudian di antara rukun sholat membaca Al-Fatihah. Rukun sholat adalah ruku. Rukun sholat adalah sujud. Rukun sholat adalah duduk di antara dua sujud. Ini rukun-rukun sholat. Ya. Nah, hukum meninggalkan rukun karena lupa. Maka barang siapa yang lupa mengerjakan rukun seperti ruku, sujud, maka wajib baginya untuk mengerjakan rukun tersebut. Dan tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Wajib baginya mengerjakan rukun tersebut, tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Itu bagaimana ya? Jadi gini. Kalau dia Allahu Akbar, kemudian baca Al-Fatihah, surat, lalu setelah itu langsung sujud, ketinggalan ruku. Maka kalau seandainya dia sujudnya belum sempurna, turun ke sujudnya belum sempurna, kembali dia ruku. Kembali dia ruku, baru setelah itu i'tidal, baru sujud. Sah salatnya. Tapi kalau seandainya sudah ruku, sujudnya sudah sempurna, maka dia pada saat itu selesaikan sujudnya, lalu duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi, lalu sholat lagi. Rakaat yang tadi tidak dianggap. Rakaat yang tadi tidak dianggap. Kenapa? Karena ketinggalan ruku, yaitu rukunnya. Ini kalau seandainya dia sudah sempurna mengerjakan gerakan selanjutnya. Dia sudah sempurna mengerjakan gerakan selanjutnya. Naam. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apa dalilnya ini? Ijma'. Dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Barr. Perhatikan beliau berkata, wa ajma'al ulama ala anna ar-ruku'a was-sujuda wal-qiyama wal-jissata al-akhira fi as-salah fardun kulluh. Wa anna man sa'an syai'in minhu wa dhakarah raja' ilaihi fa atammahu. Wa bana alaihi wa lam yatamadda wa huwa dhakirun lah li'annahu la yajburuhu sujudus sahwi. Para ulama bersepakat bahwa ruku, sujud, berdiri, duduk terakhir di dalam sholat adalah seluruhnya rukun kewajiban. Barang siapa yang lupa dari sesuatu darinya dan dia mengingatnya, dia kembali kepadanya dan menyempurnakannya. Dia kembali kepadanya dan menyempurnakan sholat tersebut. Dan dia membangun atas itu dan dia tidak menunda-nunda dalam keadaan dia mengingatnya. Karena itu tidak ditutupi dengan sujud sahwi. Itu tidak ditutupi dengan sujud sahwi. Berarti di sini ada dua cara. Kalau tadi ada langsung sujud, lalu dia ingat, kita katakan tadi dia selesaikan sholatnya, kemudian dia lanjut. Tetapi berarti rakaat yang pertama dianggap batal. Ada lagi dia sujud tanpa ruku, maka kapan dia ingat, dia kembali ruku. Lalu dia sujud, kemudian dia lanjutkan sebagaimana biasa. Jadi pas sudah sujud nih, wah lupa ruku nih, kembali dia. Tidak melanjutkan seperti yang saya ucapkan tadi. Itu ada dua cara disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat karena lupa selain takbiratul ihram, maka wajib atasnya mengerjakannya
dan apa yang setelahnya. Kecuali jika sudah lewat. Nah ini yang saya katakan tadi. Sudah lewat tempatnya. Apa maksudnya sudah lewat tempatnya? Dia sujudnya sudah sempurna. Berarti sudah lewat tempatnya. Maka orang ini selesaikan. Sujudnya selesaikan. Duduk di antara dua sujud selesaikan. Kemudian sujud lagi. Baru dia mengulang lagi sholatnya. Rakaat pertama tidak diambil. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Kalau seandainya, saya contohkan saja. Misalkan ini, dia langsung sujud. Ya. Nah, ketika begini, kembali dia, ruku. Itu berarti kan belum kehilangan rukunya karena belum berpindah ke gerakan selanjutnya. Belum kehilangan rukunya, mahal rukunya, tempat rukunya atau waktu rukunya belum kehilangan. Baru begini. Pada saat itu dia kembali ruku. Baru setelah itu dia i'tidal, baru sujud. Sah sholatnya. Tapi kalau sudah kehilangan waktu rukunya dengan cara dia sudah berpindah gerakan, apa yang dia harus lakukan? Berarti rakaat yang ini batal. Paham? Rakaat yang ini batal. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Nah, dalilnya apa? Coba perhatikan. Hadisnya agak panjang. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhal masjid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Lalu ada seorang masuk dan salat. Thumma jaa fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini datang dan mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Yang artinya kembali. Sesungguhnya engkau tadi belum salat. Artinya salat lagi. Faraja fa shalla kama shalla. Lalu beliau kembali lalu salat sebagaimana salat yang pertama. Tsumma jaa fa sallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini datang lagi dan mengucapkan salam atas Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Irji' fa shalli." Kembali engkau, salat lagi. Fa innaka lam tusalli. Sesungguhnya engkau tidak salat atau belum salat. Terulang itu sebanyak 3 kali. Lalu orang ini berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la uhsinu ghairahu fa'allimni." Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa lebih baik selain itu, maka ajarilah aku sholat. Di sini pelajaran menarik para ikhwah. Kalau kita sebagai pendakwah, maka harus kasih sayang lebih didahulukan. Ketika melihat orang yang sholatnya cepat, orang yang sholatnya tidak tumakninah, atau orang sholatnya salah, jangan langsung dicela, dihina, direndahkan. Tetapi ditanya dulu. Ditanya dulu. Sampai orang ini benar-benar tahu bahwa dia salah. Makanya orang ini mengatakan, "La uhsinu ghairah, fa'allimni." Aku tidak bisa sholat sebaik itu. Aku tidak bisa sholat sebaik selain itu. Maka ajarilah aku. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Jika engkau berdiri mendirikan sholat, maka bertakbirlah. Ini dalil yang menunjukkan bahwa tidak perlu kalau ingin sholat untuk mengucapkan niat. Langsung bertakbir. ثُمَّ قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. Lalu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. ثُمَّ رَكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا. Kemudian rukulah sampai engkau tumakninah ruku. ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا. Kemudian bangunlah sampai engkau tegak di dalam berdiri, i'tidal. ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا. Lalu sujud sampai engkau tenang di dalam sujudmu. ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا. Kemudian bangunlah sampai
tenang dudukmu, yaitu duduk di antara dua sujud. Waf'al dzalika fi salatika kulliha. Maka lakukanlah itu di seluruh salatmu. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW menjadikan keberadaan salatnya disertai dengan meninggalkan sebagian rukun-rukunnya seperti tidak ada. Artinya sholatnya yang pertama, yang kedua, yang ketiga tidak dianggap. Kenapa? Karena dia kekurangan rukun. Dia kekurangan rukun. Kalau seandainya ketinggalan rukun bisa ditambal dengan sujud sahwi, niscaya Rasul SAW tidak akan memerintahkan orang tersebut untuk sholat lagi. Nah, begitu. Jadi maksud kita kalau seandainya sudah lewat keadaan gerakan tersebut sudah lewat, waktu gerakan tersebut sudah lewat, maka sholatnya menjadi apa? Batal. Berarti dia harus mengulang. Ya, yang rakaat pertama tadi tidak dianggap. Begitu ya, para ikhwah. Jadi saya ingin bertanya sekarang, ingin nguji antum, paham nggak? Kalau ada orang ketinggalan sujud pertama, kemudian dia sudah mengerjakan bangun ke rakaat kedua. Ketinggalan sujud kedua maksud saya. Orang diri nih, Allahu Akbar, Al-Fatihah, surat, ruku, i'tidal, sujud. Setelah sujud pertama, langsung bangun untuk rakaat selanjutnya. Berarti ketinggalan apa? Sujud kedua. Ketinggalan apa? Sujud kedua. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berdiri tegak, apa yang dilakukan? Berarti rakaat yang tadi batal. Tapi kalau baru setengah berdiri, belum tegak, apa yang dilakukan? Kembali lagi untuk apa? Duduk di antara dua sujud dulu, baru sujud, baru setelah itu bangun. Bisa dimaklumi ini ya? Nah. Taib. Yang masih berkaitan dengan kekurangan di dalam sholat. Hukum sujud sahwi bagi siapa yang meninggalkan kewajiban. Hukum sujud sahwi bagi siapa yang meninggalkan kewajiban. Maka jawabannya, wajib sujud sahwi bagi yang meninggalkan kewajiban dari kewajiban-kewajiban sholat. Ya, wajib sujud sahwi bagi siapa yang meninggalkan kewajiban-kewajiban sholat. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa itu kewajiban-kewajiban sholat? Ini khilaf di antara para ulama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tentang kewajiban-kewajiban sholat. Terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Taib. Kita ambil beberapa kewajiban-kewajiban sholat. Ya, kita ambil beberapa kewajiban-kewajiban sholat. Nah, perhatikan baik-baik. Kewajiban-kewajiban sholat yang pertama, takbir perpindahan. Kemudian ucapan Sami Allahu liman hamidah. Yang kedua. Yang ketiga ucapan Rabbana walakal hamdu. Yang keempat ucapan Subhana rabbiyal azim. Yang kelima ucapan Subhana rabbiyal a'la. Yang keenam ucapan Rabbighfirli. Bacaan duduk di antara dua sujud. Yang ketujuh, tasyahud awal. Nah, siapa yang bisa meringkas ini gampangannya? 7 kewajiban sholat. Gampangannya,
seluruh ucapan di dalam sholat selain takbiratul ihram dan selain duduk tasyahud awal. Saya ulangi, kewajiban sholat, seluruh ucapan di dalam sholat selain takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram dan al-fatihah. Boleh dikatakan begitu. Dan al-fatihah. Berarti takbir perpindahan. Kemudian apalagi? Ucapan Sami Allah. Apalagi? Ucapan Subhana Rabbiyal Azim, ucapan Subhana Rabbiyal A'la, apalagi? Ucapan Rabbighfirli, kemudian apalagi? Tasyahud awal, ya, dan seperti itu. Itu adalah kewajiban di dalam sholat. Ya, kewajiban dalam salat. Ada 7 kewajiban salat. Nah, siapa yang meninggalkan kewajiban ini dengan lupa, maka wajib baginya sujud sahwi. Ya, wajib baginya sujud sahwi. Nah, dalilnya hadis riwayat Bukhari Muslim. Sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atain, thumma qam falam yajlis. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami 2 rakaat, lalu bangun, tidak duduk. Duduk yang dimaksud di sini apa? Lalu bangun, tidak duduk. Duduk yang dimaksud di sini apa? Duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal. Ini menunjukkan bahwa duduk tasyahud awal dan tasyahud awalnya, ingat ya, ada 2 di situ. Tasyahud awalnya artinya bacaannya, dan duduknya adalah kewajiban sholat. Kewajiban sholat. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai sholatnya, kemudian beliau sujud 2 kali sujud sahwi dalam keadaan duduk sebelum salam. Nah ini pada ikhwah. Taib. Itu yang berkaitan dengan kekurangan yang kedua. Kemudian berkaitan dengan kekurangan yang ketiga. Sebentar. Kemudian yang berkaitan dengan kekurangan yang ketiga adalah hukum sujud sahwi bagi siapa yang meninggalkan kesunahan sholat. Nah, bagi siapa yang meninggalkan kesunahan sholat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja kesunahan sholat? Ya, apa saja kesunahan sholat? Maka jawabannya, kesunahan sholat diantaranya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram imam, dan ketika ruku, dan ketika bangun dari ruku, dan ketika bangun ke rakaat ketiga. Ada berapa itu angkat tangannya? Saat takbiratul ihram, saat mau ruku, saat bangun dari ruku, saat bangun dari rakaat saat bangun untuk rakaat ketiga. Ini ngangkat tangan semua. Ini hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang tadi yang super malas tadi, Allahu Akbar, ya, malas banget, ngangkat tangannya enggak, maka sholatnya sah tidak? Nah, ntar dulu, ahli fatwa semua ente sah gitu. Belum selesai urusan kita. Ya, maka para ikhwah, ini yang akan kita bahas. Taib. Kemudian kesunahan yang kedua,
meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi benar memang kata para ulama itu. Orang kalau belajar sedikit itu kayak udah pintar banget. Ya subhanallah. Tapi kalau sudah mendalami nanti tambah, wah kayaknya belum paham nih, belum paham. Itu penyakit penuntut ilmu ya. Nah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ini juga hukumnya sunnah. Yang ketiga, doa istiftah. Doa istiftah, kemudian berta'awudz setelah takbiratul ihram. Istiftah, yang benar itu istiftah, bukan iftitah. Istiftah. Ya. Allahumma rabba hadhihi wa da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammad. Itu doa istiftah. Kemudian mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, min hamzi wa nafthi wa nafthi. Kemudian baru membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah rukun. Sedangkan doa istiftahnya dan ta'awudznya sunnah. Kemudian yang keempat, membaca sesuatu dari ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah. Ini hukumnya sunnah. Yang kelima, membaca amin setelah Al-Fatihah. Bagi imam, bagi makmum, atau bagi yang sholat sendirian. Ya. Ini hukumnya sunnah. Itu 5 perkara. Ya. Nah, apa hukumnya meninggalkan sunnah-sunnah tersebut karena lupa? Jawabannya adalah, barang siapa yang meninggalkan sunnah-sunnah sholat karena lupa, maka tidak wajib baginya untuk sujud sahwi. Tapi boleh baginya untuk sujud sahwi. Tidak wajib, tapi boleh. Tidak wajib, tapi boleh. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kesunahan itu sangat banyak sekali. Ya, kesunahan itu sangat banyak sekali. Dan meninggalkan sunnah dengan sengaja, misalkan tadi, sengaja dia, Allahu Akbar, nggak angkat tangan. Dianggap sunnah, saya tinggalkan aja. Atau mau ruku, Allahu Akbar. Ini benar-benar malas. Ya, karena mengajukan proposal poligami nggak disetujui, malas. Malas dia gitu. Jadi sholatnya malas-malesan, angkat tangan nggak mau, gitu ya. Maka pada saat itu sah sholatnya, ya sah sholatnya, tidak batal sholatnya. Meskipun dia kerjakan dengan sengaja, artinya tidak mengangkat tangan dari dia dengan sengaja, tidak mengapa itu. Nah, taib pada ikhwah. Sekarang pertanyaan saya, kalau tadi kewajiban sholat adalah semua bacaan selain takbiratul ihram dan Al-Fatihah. Nah, kalau sunnah bagaimana kaedahnya? Semua gerakan kecuali doa istiftah. Semua gerakan selain rukun itu adalah kesunahan. Kecuali doa istiftah. Saya ulangi. Semua gerakan selain rukun adalah sunnah hukumnya. Kecuali selain doa istiftah. Ya, karena doa istiftah berarti bacaan. Dan juga membaca surat setelah Al-Fatihah. Nah, itu kaedahnya ataupun itu adalah ringkasannya. Kalau ingin mudah menghafal mana yang wajib, mana yang sunnah, caranya begitu. Apa tadi kalau yang wajib? Semua bacaan. Selain takbiratul ihram dan surat Al-Fatihah. Berarti itu hukumnya apa? Wajib. Contoh, kita runut dari awal. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Wajib enggak? Enggak. Rukun. Karena kaidahnya tadi, semua bacaan selain takbiratul ihram dan Al-Fatihah. Baik. Sami'allahu liman hamidah.
Apa hukumnya? Wajib. Rabbana walakal hamdu. Wajib. Nah, makanya kalau ada imam yang kelupaan Rabbana walakal hamdu atau terbalik Sami Allah man hamidah, dia baca Rabbana walakal hamdu. Ya. Maka berarti ketinggalan wajib. Kalau sudah ketinggalan wajib karena lupa, berarti apa yang harus dilakukan? Sujud sahwi. Baik. Lalu Allahu Akbar, apa hukumnya? Untuk ruku, untuk sujud. Allahu Akbar. Wajib. Kemudian Allahu Akbar untuk sujud, duduk di antara dua sujud. Wajib. Kemudian ketika ruku, Subhana Rabbiyal Azim. Wajib. Subhana Rabbiyal A'la. Wajib. Ya, seperti itu. Semua bacaan hukumnya apa? Wajib kecuali takbiratul ihram surat Al-Fatihah. Kecuali takbiratul ihram dan surat Al-Fatihah. Dan termasuk wajib adalah gerakan, satu gerakan. Apa itu? Duduk untuk tasyahud awal. Nah, itu kaedahnya begitu yang wajib, ya. Memang belum terbiasa jadi agak susah menghafalnya. Apalagi sudah umur 40 ke atas. Baik. Kemudian yang sunnah semua gerakan kecuali doa istiftah. Ya, saya ulangi. Semua gerakan selain rukun. Semua gerakan selain rukun kecuali doa istiftah dan ta'awudz, ya, dan ta'awudz. Jadi semua gerakan seperti apa saja gerakannya? Ngangkat takbir, ngangkat tangan, apalagi? Nah, semua gerakan. Mengangkat tangan. Mengangkat tangan ada 4 tadi. Kapan saja? Takbiratul ihram. 1. Mau ruku. 2. Bangun dari ruku. 3. Bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ke 3, 4. Itu baru mengangkat tangan 1. Semua gerakan. Yang kedua, apa lagi? Meletakkan tangan di atas tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian yang ketiga, bacaan doa istiftah dan mengucapkan ta'awudz, ya. Kemudian membaca surat selain surat Al-Fatihah. Kemudian mengucapkan amin. Ini semua adalah sunnah ketika sholat, ya. Sunnah ketika sholat. Baik. Kembali kita ke permasalahan tadi. Jadi hukum sujud sahwi bagi siapa yang meninggalkan sunnah, maka boleh tetapi tidak wajib. Boleh tetapi tidak wajib. Taib. Terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum orang yang ragu-ragu. Yang pertama, ragu-ragu dalam jumlah bilangan rakaat. Apakah dia sudah sholat 4 rakaat atau 3 rakaat di dalam sholat zuhur, asar atau isya? Ya. Apakah dia sholat 4 rakaat atau 3 rakaat dalam sholat zuhur, asar atau isya? Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terjadi khilaf di antara para ulama tentang hukum orang yang sholat dan dia ragu-ragu jumlah bilangan rakaatnya. Terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan begini, kalau ada orang ragu-ragu dalam sholatnya dan sholatnya 4 rakaat, apakah dia sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dia datang dengan 1 rakaat lalu sujud sahwi. Dia tidak peduli. Kayaknya Ustadz tadi 3. Aduh, kayaknya 4. Orang sudah seperti ini, pendapat yang pertama, kerjakan, lalu tambah serakaat. Lalu sujud
sahwi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah dia berpikir. Dia milih. Mana yang paling kuat di dalam kolbunya. Ya, mana yang paling kuat di dalam kolbunya. Habis itu dia ambil yang dia yakin. Dan yang paling yakin adalah yang paling sedikit. Yang paling yakin adalah yang paling sedikit. Lalu setelah itu dia sujud sahwi. Berarti ada dua caranya. Cara yang pertama bagaimana? Nambah. Kalau sudah ada keraguan pokoknya nambah aja. Serakaat. Habis itu sujud sahwi. Cara yang kedua bagaimana? Milih yang paling yakin. Dan yang paling yakin adalah yang paling sedikit. Habis itu dia sujud sahwi. Kalau seandainya yang paling yakin sedikit, berarti kalau dia 4 rakaat, paling yakin 3. Ya. Atau kalau seandainya dia paling yakinnya 2, berarti masih 2. Dia nambah 2 berarti. Kalau seandainya dia paling yakinnya 3, nambahnya berapa? 1. Dan setelah menambah, apa yang harus dia lakukan? Sujud sahwi. Begitu caranya. Ustaz, mana yang paling kuat Ustaz? Wallahu alam para ikhwah. Yang paling kuat adalah pendapatnya dilihat. Ini yang saya katakan tadi. Kita ada keyakinan atau benar-benar kosong. Blank. Kosong. Kalau ada keyakinan, ambil yang paling yakin. Dan yang paling yakin berapa? Yang paling sedikit. Lalu sholatlah di atas keyakinan itu. Berapa kekurangannya ditambah. Setelahnya baru mengerjakan sujud sahwi. Nah, kalau yang kosong sama sekali ini. Kosong. Gak tahu Ustaz. Sudah berapa gak tahu sih. Ada manusia-manusia gitu Pak. Ada. Ya. Ada manusia-manusia gitu. Tagihan banyak, ya, macam-macam permasalahan, ya, banyak sekali. Maka akhirnya dia kosong salatnya. Lalu baru dia bingung, aduh berapa rakaat tadi? Diingat-ingat, nggak tahu, lupa banget. Maka orang seperti ini yang tadi kita katakan, apa? Dia menambah 1 rakaat, kemudian dia sujud sahwi. Nah, itu pendapat yang saya lebih condong kepadanya dari pendapat para ulama rahimahumullah ta'ala. Taib. Permasalahan. Kalau ada orang yang ragu-ragu, ini masih dalam keraguan-raguan. Tapi ragu-ragunya setelah salam. Oh, kayaknya tadi kurang. Oh, kayaknya enggak. Oh, pokoknya ragu-ragunya setelah salam. Maka jangan dipikir. Itu semua adalah bisikan syaitan. Karena kita ini berhukum ataupun menghukumi sesuatu secara zahirnya. Ya sudah. Dan itu sering terjadi Pak. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Diem dia. Berapa tadi? Tidak usah dipikir. Ya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuatu yang tidak dia mampui. Nah. Nah, kalau ada orang yang lupa berkali-kali. Misalkan dia lupa kewajiban sholat berkali-kali. Apa tadi wajib sholat? Semua bacaan berkali-kali lupanya, ya. Subhana rabbiyal azim lupa, kemudian sami Allah liman hamidah lupa, pokoknya gerakan aja. Nah ini gimana para ikhwan yang dirahmati? Ini masalah terakhir ya. Nah kalau masalah-masalah itu nggak selesai-selesai gitu nih. Taib. Sujud sahwi kalau seandainya sahwinya lupa banyak, maka ya sahwinya lupa. Ya sahwi itu kan lupa ya. Kalau lupanya banyak, maka tetap sujudnya tetap 2 kali, nggak nambah-nambah.
Ini lupa yang pertama 2 kali, ini lupa yang kedua 2 kali lagi. Jadi sujudnya banyak. Enggak, sujudnya tetap 2 kali. Dan itu dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Ya, sujudnya tetap 2. Ini yang bisa disampaikan pada ikhwan dan rahmati Allah. Semoga sampaikan bermanfaat. Nah, kemudian tadi disebutkan bilangan-bilangan tersebut berlaku bagi yang mukim, sedangkan bagi yang musafir disunahkan mengqashar salat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Saya lihat juga di sini tidak ada tentang salat qashar, kita akan bahas bulan depan insyaallah. Lebih dalam lagi salat qashar, mudah-mudahan karena dalam buku kita tidak ada pembahasan khusus tentang salat qashar, maka harus dibahas ya. Bulan depan kita ketemu lagi. Masih lama. Kalau masih hidup ya. Wallahu a'lam. Untuk yang melakukan salat sunnah sambil duduk dalam tanda kurung baik di atas kursi ataupun tidak. Bagaimanakah ketentuan salat sunnah sambil duduk? Apakah boleh dilakukan kapan saja atau ada ketentuan syaratnya dalam syariat? Bolehkah jika dilakukan muslim yang normal, tidak ada uzur dan pahalanya apakah sama? Maka jawabannya, apabila ada orang salat sunnah, maka yang paling afdal adalah dikerjakan dengan duduk. Yang dikerjakan adalah dengan duduk paling afdal. Afwan. Ini sudah blank nih. Salat sunnah yang paling afdal tetap dikerjakan dengan berdiri. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza qumta ila shalah." Jika engkau berdiri untuk sholat, maka yang paling afdal adalah dengan berdiri. Tetapi boleh dengan duduk meskipun tidak ada hajat keperluan dan pahalanya setengah dari berdiri. Pahalanya apa? Setengah dari berdiri. Meskipun tidak ada keperluan. Tapi kalau ada keperluan, sakit, kemudian lutut sudah sakit, atau yang semisalnya, maka pahalanya tetap sempurna. Ya, pahalanya tetap apa? Sempurna. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallal apa? Idza maridal 'abdu," jika seorang hamba sakit, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Allah akan menuliskan pahala sholatnya sempurna ketika dia dalam keadaan sehat atau dalam keadaan mukim. Nah, ya. Kalau dia sedang musafir atau sedang sakit, maka dia akan mendapatkan pahala sholatnya secara sempurna. Jadi kalau dia duduk karena sakit, maka dia dapatkan sholatnya secara sempurna. Taib. Itu kira-kira yang bisa dijawab. Wallahu a'lam. Tapi jangan bermudah-mudah para ikhwah untuk sholat dengan duduk. Nah, tambahan. Kalau sholat wajib, tidak boleh kecuali berdiri. Kalau ada sholat wajib duduk, sedangkan dia mampu untuk berdiri, apa hukumnya? Batal sholatnya. Kenapa? Karena berdiri sholat adalah rukun sholat. Yang akan kita bahas nanti-nanti. Ini masih rukun sholat. Ya. Nah, itu yang bisa disampaikan. Ada yang bertanya lagi? Nah, sekarang Ustadz kalau sholat di pesawat bagaimana? Maka jawabannya para ikhwah begini. Saya ingin menegaskan dulu satu hal. Berdiri di dalam salat hukumnya rukun. Wajib. Terutama salat wajib. Dan Rasulullah SAW, sependek pengetahuan saya, tidak pernah salat wajib di atas kendaraannya. Wah, turun dulu dari pesawat nih, Ustaz. Enggak.
Kalau waktu sholatnya mepet, maka sholatlah di pesawat. Tapi kalau waktu sholatnya panjang, lebih baik sholatnya di daratan. Ya, di daratan. Kenapa? Rasulullah SAW tidak pernah sholat di atas kendaraan, sholat wajib. Tetapi untuk sholat sunnah, beliau sholat di atas kendaraan. Sholat sunnah malam, ya, sholat duha, sholat witir di atas kendaraan. Nah, berarti kalaupun sholatnya wajib di pesawat, maka jika memang tidak diperbolehkan untuk berdiri, maka kita harus taat. Kenapa? Menjaga keselamatan kaum muslimin yang ada di pesawat lebih utama dibandingkan bersikeras untuk berdiri di dalam pesawat. Paham ya? Paham ya? Sama dengan wudhu. Kata pramugari, jangan ada yang berwudhu dengan air di dalam kamar mandi pesawat. Silahkan bertayamum, taatilah. Nanti dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa? Menjaga keselamatan nyawa pada saat itu lebih diutamakan. Paham ya pada ikhwah? Ada sebagian ikhwah yang ya tadi baru istiqamah, akhirnya merasa, aduh berat Ustaz, saya harus wudu pokoknya. Akibat dia mungkin terkena konsletkah pesawatnya, akhirnya jatuh, itu lebih parah. Nah, di sini diperlukan fikih. Dan Rasulullah dan para ulama mengatakan, al-masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan menghantarkan kepada kemudahan. Ya. Al-amru idza dhaqa ittasa'. Dalam kaidah fikih, perkara jika sempit, maka semakin mudah. Jangan dipersulit. Yang menyebabkan, apalagi menyebabkan keselamatan nyawa, hilangnya akal, ya, hilangnya agama, maka jangan sampai seperti itu. Itu yang disebut dengan ad-daruriyatul khams. 5 perkara yang sangat darurat dijaga dalam agama Islam. Nah, di situ diperlukan apa? Diperlukan fikih. Bukan hanya modal semangat. Ya. Dan biasanya ini, fikih ini akan terjadi kalau orang sudah mulai belajar lama, belajar lebih dalam. Maka dia akan mengambil keringanan tersebut. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup kiranya apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan saya, Mas Endi, nanti bulan depan tentang musafir, salat musafir akan kita bahas insyaallah cukup mendalam tentang salat musafir karena sangat diperlukan terutama yang sering bersafar. Ini yang bisa disampaikan, kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang ulia. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala azab. Ya Allah, semoga kita dimasukkan surga firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Semoga kita dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia dengan penuh kelezatan iman. Allahumma inna nas'aluka ridha la saqata ba'dahu abada. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita yang tidak ada kemurkaan setelahnya. Allahumma inna nas'aluka al-hasyr ma'an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam was salafis salih wal walidain wal aqriba ajma'in. Ya Allah, semoga kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para salafus salih, orang tua dan seluruh kerabat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah